Shalom, selamat pagi saudara yang dikasih dalam Tuhan, puji Tuhan. Pagi hari ini kembali lagi saya menyapa setiap saudara yang dikasih dalam Tuhan, umat Tuhan dimanapun Bapak Ibu jemaat Tuhan berada. Dan pagi hari ini kembali kita akan merenungkan sebagian pada firman Tuhan yang saya percaya sebelum kita menjalani hari ini, kita rindu bersekutu dengan Tuhan, karena orang yang tertanam, orang yang bertumbuh dalam firman Tuhan adalah orang yang diberkati dalam segala pekerjaan yang sepanjang hari ini. Sehingga benarlah apa yang dikatakan firman Tuhan, jelas orang yang mencari kerajaan Allah serta kebenarannya terlebih dahulu, maka kepadanya ditambahkan segala yang baik. Puji Tuhan. Nah, saudara dikasih dalam Tuhan, jika Bapak Ibu jemaat Tuhan belum subscribe channel ini, Bapak Ibu bisa subscribe dan jangan lupa tekan tombol loncengnya sehingga Bapak Ibu bisa terus mendapatkan pemberitahuan ketika renungan ini setiap pagi saya sampaikan. Kerinduan saya satu, melalui renungan singkat ini dalam program Bible and Coffee ini, kita terus dibekali, kita terus diberkati sebelum kita memulai hari bersama dengan Tuhan. Puji Tuhan, mari kita berdoa, kita datang kepada Tuhan. Bapa, terima kasih buat anugerah Tuhan, buat kasih setia Tuhan dalam kehidupan kami. Kami mengucap syukur karena hari ini adalah hari yang Tuhan jadikan bagi setiap kami. Kami berterima kasih sebab pemeliharaan Tuhan sempurna, kuasa Tuhan nyatakan dalam kehidupan kami. Sungguh kami melihat bukti penyertaan Tuhan ada atas kami. Sehingga kalau hari ini kami boleh ada sebagaimana kami ada semua karena anugerah Tuhan. Karena itu Bapak bicara bagi masing-masing kami, urapi kami sehingga kami mengerti akan firman, dan firman itu memerdekakan hidup kami. Di dalam nama Yesus Tuhan kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin, amin. Puji Tuhan. Nah, saudara dikasih dalam Tuhan, pagi hari ini saya mau menyampaikan satu kebenaran firman Tuhan yang saya ambil dalam Ulangan pasal 30 ayat 19 dan ayatnya yang ke-20. Ulangan pasal 30 ayat 19 dan ayatnya yang ke-20. Alkitab bilang begini, Aku memanggil langit dan bumi menjadi saksi terhadap kamu pada hari ini. Kepadamu kuperhadapkan kehidupan dan kematian, berkat dan kutuk. Pilihlah kehidupan supaya engkau hidup, baik engkau maupun keturunanmu. Ayat 20, dengan mengasihi Tuhan Allahmu, mendengarkan suaranya dan berpaut kepadanya, sebab hal itu berarti hidupmu dan lanjut umurmu untuk tinggal di tanah yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangnya, yakni kepada Abraham, Ishak dan Yakub, untuk memberikannya kepada mereka. Jadi saudara dikasih dalam Tuhan, Musa memperhadapkan bangsa Israel kepada Tuhan, dan di perhadapan mereka Musa memberikan pilihan. Saudara dikasih dalam Tuhan, Musa bilang, kepadamu aku perhadapkan kehidupan dan kematian, kepadamu aku perhadapkan berkat dan kutuk. Lalu Musa memberikan contoh, Musa memberikan jalan keluar. Pilihlah berkat, pilihlah kehidupan, sehingga akhirnya engkau dan seluruh keturunanmu akan hidup takut akan Tuhan. Nah, saudara dikasih dalam Tuhan, seringkali dalam kehidupan kita diperhadapkan dengan pilihan. Iya kan, setiap kali kita bangun pagi kita dihadapkan dengan pilihan. Apakah kita langsung bangun, lalu kita bikin kopi, lalu kita makan, atau kita bangun, kita doa dulu, kita saat teduh dulu dengan Tuhan. Kita diperhadapkan ketika ada orang yang ngeselin kita, ada orang yang fitnah kita diberikan penghadapan. Kita diperhadapkan dengan pilihan. Apakah kita langsung bisa marah, kita langsung bisa membalas, atau kita hanya tenang dulu. Kita tahu rancangan Tuhan adalah rancangan hari depan yang penuh harapan. Tuhan akan mereka-rekakan semuanya itu untuk mendatangkan kebaikan. Apakah kita tetap diam atau kita lebih memilih reaksi? Iya kan, sehingga akhirnya reaksi kita terkadang salah mengambil keputusan, salah bertindak oleh karena kita salah mengambil setiap keputusan. Iya kan? Jadi saudara dikasih dalam Tuhan, setiap hari, setiap saat, bahkan saudaraku, kita diperhadapkan dengan pilihan. Sama ketika bangsa Israel diperhadapkan dengan pilihan berkat dan kutuk, kehidupan atau kematian, maka Musa mengingatkan, pilihlah berkat, pilihlah kehidupan. Kenapa? Karena dengan kau memilih kehidupan, hidupmu, bukan hanya hidupmu, hidup keturunan, anak-anak cucumu akan dipelihara, akan disertai, akan ditolong oleh Tuhan.
Sehingga akhirnya bangsa Israel diarahkan oleh Musa, ayo takutlah akan Tuhan, ayo beribadahlah kepada Tuhan, ambil pilihan ini. Karena hidup itu adalah pilihan, saudara dikasih dalam Tuhan. Dari setiap pilihan ini kita mengambil sebuah keputusan, dan keputusan yang kita ambil tentunya akan mempengaruhi apa yang akan terjadi di hari yang ada di depan kita. Itu sebabnya setiap pagi kita diperhadapkan dengan pilihan. Pilihlah yang menurut kita tahu ini adalah menginvestasikan hal-hal bersifat kekal. Engkau menghabiskan waktumu 10-15 menit untuk merenungkan firman Tuhan. Karena kita tahu ini bersifat kekal. Karena kita tahu di hari-hari ke depan kita akan diperhadapkan dengan goncangan, dengan tantangan, dengan masalah. Justru yang sifatnya kekal ini seringkali membuat kita tetap kuat. Yang sifatnya kekal ini seringkali membuat kita tetap semangat, tetap mampu menjalani hari-hari kehidupan kita. Kenapa? Karena kita tahu Tuhan yang berperkara. Karena kita tahu Tuhan yang memberikan kita kekuatan. Karena kita tahu Tuhan ada di pihak kita. Amin, saudara. Sama ketika kita diperhadapkan dengan orang yang mungkin ngeselin kita, orang yang mungkin fitnah kita, mungkin itu adalah suamimu, mungkin itu adalah istrimu, anak-anakmu, orang tuamu, mertuamu, saudara yang dikasih dalam Tuhan. Apa sikap kita? Apakah kita langsung merespon dengan hal-hal yang marah, ya kan, hal-hal yang membuat kita jadi tambah sakit hati, atau kita justru berdiam karena kita tahu Tuhan berjalan bersama-sama saya, Tuhan berikan saya kesabaran, Tuhan berikan saya hikmat dalam mengambil sebuah keputusan, dalam mengambil langkah untuk menindaklanjuti apa yang saya hadapi hari-hari ini, ya kan. Sehingga akhirnya kita nggak buru-buru bereaksi, saudara dikasih dalam Tuhan. Ingat, setiap saat kita diperhadapkan dengan pilihan. Amin, saudaraku. Nah, pilihlah kehidupan, pilihlah hal-hal yang bersifat kekal, pilihlah hal-hal yang membangkitkan iman, pilihlah hal-hal yang memberikan kita kekuatan, bukan justru yang memecah belah. Pilihan-pilihan kita justru pilihan-pilihan yang membuat kita semakin sakit hati. Pilihan-pilihan kita adalah pilihan yang membuat kita justru semakin jauh dari Tuhan, semakin kehilangan kasih. Ingat, setiap pilihan itu adalah keputusan kita. Jangan salahin keadaan, habis keadaan gimana pendeta, istri saya ngeselin, habis keadaan gimana pendeta, suami saya ngeselin, habis gimana orang ini jahat sekali, orang ini fitnah saya. Keadaan bisa terjadi di luar kendali kita, tapi keputusan ada di kita. Saya ulangi sekali lagi, saudara dikasih dalam Tuhan, keadaan bisa terjadi, segala sesuatu terjadi di luar kendali kita, namun keputusan kita dalam menyikapi keadaan itu ada di tangan saudara dan saya. Sehingga akhirnya kita tahu kalau saya mengambil keputusan A, maka yang terjadi adalah seperti ini. Kalau saya ambil keputusan B, maka yang terjadi akan seperti ini. Kita yang pilih, kita yang memutuskan. Karena itu jangan buru-buru ambil keputusan, saudara. Kita doakan, iya kan? Kita doakan, kita pilih yang tepat, apa yang Tuhan mau supaya saya lakukan. Sehingga akhirnya keputusan-keputusan yang kita ambil adalah keputusan yang memuliakan nama Tuhan. Kepadamu diperhadapkan berkat dan kutuk. Kepadamu diperhadapkan kematian dan kehidupan. Kepadamu diperhadapkan pilihan. Pilihlah mana yang baik. Pilihlah apa yang membangun iman. Pilihlah apa yang menguatkan hatimu. Pilihlah apa yang mendatangkan damai sejahtera. Pilihlah apa yang mendatangkan sukacita. Karena pilihan itu ada di tanganmu. Sehingga hari-hari ke depan kita tahu betul, keadaan bisa saja membuat kita rugi, keadaan bisa saja membuat kita marah, keadaan bisa saja membuat kita terpancing suasana. Tapi ingat, keputusan ada di tangan saudara dan saya. Dan keputusan kita hari ini, pilihan kita hari ini akan menentukan seperti apa kita di depan sana nanti. Pesan saya, pilihlah berkat, pilihlah kehidupan, pilihlah apa yang mendatangkan sukacita, pilihlah apa yang mendatangkan damai sejahtera. Jika itu keputusanmu, maka engkau akan melihat bagaimana hari depanmu penuh dengan kedahsyatan. Hari depanmu disertai dan ditolong Tuhan. Karena kita mengambil keputusan, kita memilih sesuatu yang bersifat kekal. Kita berdoa, kita datang kepada Tuhan. Bapa, kami bersyukur karena pagi hari ini kami diberkati oleh kebenaran firman-Mu. Kami diingatkan bahwa setiap hari kami diperhadapkan dengan pilihan. Keadaan bisa saja terjadi tidak sesuai dengan apa yang kami inginkan dan apa yang kami mau. Keadaan bisa saja terjadi tidak sesuai dengan apa yang kami doakan. Namun segala keputusan kamilah yang pada akhirnya memutuskan setiap pilihan yang ada di depan kami. Karena itu ya Bapa, hari ini kami sudah mendengarkan firman-Mu.
Pimpin kami ya Roh Kudus, biar kami selalu tepat dalam mengambil setiap keputusan. Kami memilih untuk mengambil kehidupan, kami memilih memutuskan untuk mengambil apa yang mendatangkan damai sejahtera. Kami tetap memutuskan untuk memilih apa yang mendatangkan sukacita dalam hidup kami, karena kami tahu apa yang kami putuskan, apa yang kami pilih hari ini akan menentukan seperti apa di hari-hari ke depan kami. Karena itu hamba berdoa di dalam nama Yesus, Tuhan tolong kami umat-Mu yang pagi hari ini mengambil kesempatan untuk bersaat teduh melalui program Bible and Coffee ini. Tuhan tolong kami, sehingga ketika hari-hari ini kami diperhadapkan dengan pilihan, maka kami mau memutuskan apa yang mendatangkan kebaikan dan apa yang mendatangkan kemuliaan bagi nama Tuhan. Roh Kudus ingatkan kami selalu. Terima kasih Bapa, berkat-Mu ada atas setiap teman-teman hamba, mereka yang menyaksikan pagi hari ini Bible and Coffee, dikuatkan, diteguhkan, diberikan kesanggupan untuk menjalani sepanjang hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin, amin, amin. Kita nikmati kopi kita, saudara. Pilihlah apa yang baik. Pilihlah apa yang mendatangkan kehidupan. Pilihlah apa yang mendatangkan kebaikan. Tuhan Yesus memberkati.